Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Linggo dengan NIM 11422. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi manajemen pendidikan yang berjudul Psikologi Manajemen Organisasi Melalui Lingkungan dan Perubahan Organisasi. Langsung saja ke materi pertama, perspektif tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah suatu topik yang penting dan kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berikut beberapa perspektif yang dapat membantu dalam memahami perubahan lingkungan. Yang pertama, perspektif ekologi. Dalam perspektif ekologi, perubahan lingkungan mencakup perubahan dalam ekosistem, termasuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Yang kedua, perspektif sosial. Dalam perspektif sosial, perubahan lingkungan dapat dilihat sebagai hasil dari aktivitas manusia. Yang ketiga, perspektif ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, perubahan lingkungan seringkali diukur dalam hal biaya dan manfaat. Yang keempat, perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, perubahan lingkungan mencakup hubungan manusia dengan alam dan budaya lingkungan yang berkembang. Yang kelima, perspektif politik. Dalam perspektif politik, perubahan lingkungan melibatkan perdebatan tentang regulasi, kebijakan, dan tindakan pemerintah dalam mengatasi isu-isu lingkungan. Yang keenam, perspektif kepemimpinan dan inovasi. Dalam perspektif ini, perubahan lingkungan dilihat sebagai peluang untuk inovasi dan kepemimpinan yang bertujuan untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Yang ketujuh, perspektif etika dan moral. Perubahan lingkungan juga dapat dievaluasi dari sudut pandang etika dan moral. Selanjutnya ada materi desakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Desakan untuk melakukan perubahan dalam organisasi dapat muncul dari berbagai sumber dan alasan. Perubahan ini seringkali diperlukan untuk menjawab tantangan atau peluang yang dihadapi organisasi. Untuk mengelola perubahannya dengan sukses dalam organisasi, penting untuk mengidentifikasi alasan dan desakan yang mendorong perubahan, merencanakan secara matang, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, dan memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan dari semua tingkat organisasi juga penting dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya ada penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah sikap atau perilaku yang muncul ketika individu atau kelompok dalam suatu organisasi tidak bersedia atau enggan menerima perubahan yang diusulkan atau dilaksanakan. Penolakan terhadap perubahan dapat menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Materi selanjutnya ada mengatasi penolakan terhadap perubahan. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, penting untuk memahami dan mengelola ketakutan dan kekhawatiran individu, berkomunikasi secara efektif tentang alasan perubahan, mengikutsertakan karyawan dalam proses perencanaan perubahan, dan memberikan pelatihan atau dukungan yang diperlukan. Materi selanjutnya ada agen perubahan. Agen perubahan adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlihat dalam menginisiasi, memfasilitasi, dan mendorong perubahan dalam sebuah organisasi atas lingkungan tertentu. Mereka memiliki peran kunci dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan strategi. Agen perubahan dapat berasal dari berbagai tindakan dalam organisasi, termasuk manajemen tingkat atas, staf ahli, atau bahkan karyawan biasa. Mereka berperan dalam membantu organisasi bergerak maju, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Baik, langsung saja ke materi terakhir, konsep mengenai pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah konsep yang mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan daya tahan jangka panjangnya. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan proses, struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses yang berkelanjutan dan harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Ini membantu organisasi untuk tetap relevan dan berdaya saing dalam lingkungan yang selalu berubah. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.